Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Amma ba'du. Insyaallah mudah-mudahan kita sampai di penghujung Ramadan dalam keadaan selamat, masuk ke Ramadan dalam keadaan selamat, dan keluar dari Ramadan dalam keadaan selamat, dengan besar harapan kita dipertemukan dengan Ramadan yang akan datang di dalam keadaan yang lebih baik. Nah, ini saya mau membuat video bahasanya playback selama Ramadan. Jadi ini adalah Ramadan pertama saya sebagai YouTubers. Kalau sebagai orang yang ngaji, alhamdulillah sudah beberapa Ramadan dilaksanakan. Cuman sebagai YouTubers ini ya baru tahun ini, dan memang sedikit banyak begitu ya menyita waktu. Bukan sedikit sih sebetulnya, banyak sekali menyita waktu. Andai kata sedari awal misalkan saya ini tidak memiliki i'tiqad bahwa membahas permasalahan-permasalahan ini di dalam YouTube itu ada tolabnya, ada perintahnya secara syar'i, maka saya tidak akan sesemangat ini begitu. Jadi bisa dilihat memang jumlah video saya pada bulan Ramadan itu lebih banyak daripada di luar Ramadan. Nah, ini sebetulnya kan dari awal saya sudah sudah mengatakan apakah Ramadan ini saya akan tetap menggibah orang atau tidak. Jadi harus dilihat dulu konteksnya ya. Konteksnya itu saya tidak menganggap bahwa ghibah yang saya laksanakan ini ghibah yang haram. Jadi untuk orang-orang yang terbiasa ngaji, terbiasa melihat kitab-kitab begitu, ini tidak menjadi suatu soal tatkala kita itu mengkritik seseorang dalam keadaan orang itu tidak tahu. Jangankan dalam keadaan orang itu tidak tahu, dalam keadaan hidup, yang mana apabila kritikan ini sampai kepada yang bersangkutan, maka dia bisa membela diri begitu. Bahkan kritik-kritik ini sering terjadi kepada orang-orang yang sudah wafat, dan itu tidak ada masalah selama yang dikritiknya itu adalah apa-apa yang keluar dari tulisannya atau yang keluar dari mulutnya. Nah, sehingga dari video-video itu di dalam komentar itu seringkali ada bahasa tabayun begitu ya, ini ghibah. Jadi begini, kalau sedari awal kamu itu punya i'tiqad bahwa ini adalah ghibah, ingat ya, dosa ghibah itu bukan hanya pada yang berkata, tapi juga pada yang mendengarkan. Jadi tatkala saya membuat video yang mana itu membahas Ustadz Anu atau tokoh Anu, kemudian kamu merasa itu ghibah, ya ngapain diklik juga, ngapain ditonton juga begitu. Karena kalau i'tiqad kamu ghibah, ya itu dosa berarti. Nah, makanya yang ghibah itu kan bukan hanya yang membicarakannya saja, tapi yang sami', yang mendengarkannya juga sama, itu kena dosanya. Jadi kalau dari awal kamu itu sudah punya i'tiqad bahwa konten saya ini ghibah yang haram, ya jangan diklik begitu, jangan dilihat. Itu kan malah nambahin traffic tuh. Malah nambahin traffic, ya videonya makin tersebar, kamu itu termasuk orang-orang yang menyebarkan dosa kalau begitu. Nah, karena memang sedari awal saya ini mengatakan bahwa ghibah saya ini bukan termasuk ghibah yang haram, dan saya sudah mengeluarkan dalilnya. Silahkan dicek pada video sebelum Ramadan itu ya, sekitar sebulan yang lalu. Maka saya lebih semangat lagi di dalam bulan Ramadan itu untuk membuat konten begitu ya. Nah, jadi yang playback ini kita akan melihat yang digibahi itu siapa saja. Jadi saya itu tidak ada niatan sama sekali, mohon maaf lahir dan batin begitu ya, kepada orang-orang yang saya omongkan. Kenapa ya? Karena saya tidak salah begitu. Jadi untuk saya meminta maaf kepada mereka, buktikan dulu saya salah. Kalau sudah terbukti saya salah, baru saya akan meminta maaf begitu ya. Cuman ya mungkin kalau saya itu meminta maafnya kepada netizen semua nih, kepada yang menonton, saya itu minta maaf karena kurang sedikit banyak dari apa yang saya katakan itu mungkin ada yang memancing kepada hati tidak senang begitu ya. Ya itu kan juga sebetulnya adalah efek yang saya sendiri tidak bisa mengkontrol. Kalau misalkan Anda itu melihat video saya kemudian ada nggak suka, jadi bersikap tidak profesional begitu ya. Saya ini sedang membicarakan wilayah akal, kenapa ditanggapi dengan hati begitu, itu kan tidak profesional tuh. Jadi itu di luar wilayah saya. Cuman ala kulli halin saya tetap meminta maaf karena bisa menjadi sebab timbulnya tidak suka begitu, bisa menjadi sebab timbulnya dengki dan lain sebagainya. Nah, itu kalau sudah meminta maaf ya mau dimaafkan atau tidak, tapi saya ini dengan tulus ya, betul-betul meminta maaf dan mohon dimaafkan begitu.
Nah, ini saya mau membahas dulu ini selama 1 bulan ini apa. Jadi kalau misalkan rata-rata sehari itu saya bikin 2 atau 3 ya. Jadi kalau 1 bulan itu nggak terasa berarti 90 video itu. Ya ini kita akan scrolling lah ke atas begitu ya. Karena dilihat dari apa yang paling awal di bulan Ramadan. Jadi di bulan Ramadan itu yang pertama kali saya kritisi itu Ustadz Adi Hidayat. Dan ini subhanallah ya. Ini adalah lanjutan sebetulnya dari video yang sebelumnya. Jadi saya itu sebelumnya itu membuat video tentang Uwah yang mengatakan bahwa Uwah ini tidak sadar akan kapasitas dirinya. Nah ini nih, ulah Uwah berpikir serabutan. Apa ini? Tidak layak menyalahkan jumhur begitu. Dan memang Uwah ini banyak sekali menyalahkan jumhur. Jadi ya akhirnya apa? Akhirnya saya kritisi begitu. Nah, dan itu silahkan saja dikritisi lagi lewat keilmuan ya. Wah ini memang banyak sekali offside-nya. Ya, nanti akan kita bahas lagi begitu. Dan itu adalah video pertama bulan Ramadan. Kemudian saya juga membahas tentang hilal kemarin itu. Karena memang permasalahan hilal ini kemarin agak sempat ribut kan rame-rame itu di mana di Aceh ya, di Aceh. Jadi yang melihat hilalnya itu bukan orang Aceh tapi orang Jawa. Yang mana tatkala mereka melihat itu langsung pulang. Tidak tidak disahkan dulu oleh majelis. Jadi kan karena permasalahannya seperti ini ya. Kita itu mencari orang sikoh. Sekarang ini sulit, orang yang adil lah, bukan orang yang sikoh ya. Mencari orang yang adil saja, yang adil riwayah itu sulit. Makanya kenapa ru'yatul hilalnya itu dengan rame-rame. Jadi apabila satu orang melihat kan bisa dicek dengan yang lain. Saya melihat hilal nih, misalkan pakai teropong begitu. Saya melihat hilal di mana? Coba kamu lihat lagi. Nanti misalkan berapa orang yang lihat disumpah, itu kan lebih aman begitu. Cuman kemarin itu tidak dilaksanakan, makanya sempat ramai. Dan ini yang nonton banyak sekali ya, 41.000. Jadi untuk subscriber dulu itu masih 10.000 ya, 41.000 ini ya banyak sekali, 4 kali lipat dari jumlah subs. Kemudian manusia plural. Nah ini ini saya membahas malah iklan yang keluarnya ya. Manusia plural ini saya membahas apanya kemarin itu, bahwa dia itu dia itu kan anti Ba'alwi ya. Kemudian dia itu sudah mulai membahas tentang sebentar apa sih ini ya? Adapun aksi penggerudukan ini dipicu oleh tindakan yang kemarin orang Sunda kolektor, yang orang Sunda sempat ramai itu ya, ini bulan puasa pertama gitu, Sunda udah ramai. Nah ini jadi bilangnya jangan rasis begitu, karena dia kan Sunda, jangan rasis lah segala macam, tapi dianya sendiri rasis sama Ba'alwi. Ini lucu begitu manusia plural ini, otaknya nggak bener nih. Kemudian saya juga mengatakan di PWILS ya, yang PWILS ini kasusnya apa ya kemarin itu? Oh iya, saya ini melihat bahwa PWILS ini secara keorganisasian dia itu Ahlussunnah wal Jamaah, dan di sini di video ini saya menantang begitu ya, menantang yang ada di jajaran atasnya PWILS untuk membuktikan bahwa mereka itu Asy'ariyah Maturidiyah sebagaimana klaim mereka di dalam ADART-nya, tapi itu tidak terjadi begitu, tidak ada tuh. Ya akhirnya sudahlah. Berarti talbis iblis saja ya, bohong mereka itu kalau mengatakan Ahlussunnah wal Jamaah, setidaknya di dalam pengetahuan saya, karena memang tidak ditanggapi sama sekali. Nah kemudian ya ini kalau misalkan Risalah Qusyairiyah sudah lama. Jadi untuk video-video yang biasa saya ngaji itu sebetulnya agak kerepotan juga ya kalau saya upload di sini, karena itu nanti mengganggu algoritma. Tetapi ya alhamdulillah saya masih mempostingnya beberapa kali. Nah makanya saya itu mengkhususkan beberapa video itu di dalam yang berbayar, jadi supaya tidak tercampur begitu algoritmanya. Tetapi saya tetap membagikan pengajian-pengajian yang biasa itu, kalau misalkan yang masih bisa diakses secara free itu yang Risalah Al-Qusyairiyah itu masih bisa diakses secara free. Kemudian apalagi ya yang ada itu, oh iya, Sarah Wusto ya, Sarah Wusto itu masih bisa. Kemudian usul fikih sebentar lagi khatam. Nah insyaallah nanti kita Jawharatul Tauhid itu akan bisa diakses secara free begitu insyaallah. Nah ini nih si Guru Gembul bulan puasa, ada tulisan murtad aja dulu begitu ya. Wah ini video terparah dari si Guru Gembul itu yang membahas hal ini. Ini luar biasa. Orang ini gimana ya si Guru Gem ini, kalau dia
dia itu kalau dikatakan muslim ya secara zahir ya muslim, cuman kalau sudah ada mufti, kalau ada mufti ya, dia itu saya besar sekali sangkaan dia tidak akan dimasukkan ke dalam golongan orang-orang mukmin begitu. Kalau seperti ini caranya. Nah, kemudian ini mantik level 4 dan sudah ada yang mulai komplain, Ustaz, turunkan lagi ini mantik. Ya ini bukan apa-apa ya. Jadi saya itu kan ada tiga level yang untuk level yang berbayar itu. Jadi yang pertamanya itu yang mubtadi, yang keduanya itu yang mutawasid, yang ketiganya itu yang muntahi. Yang muntahi atau yang muntaha ini itu kosong, tadinya nggak ada orang begitu, nggak ada orang, karena memang saya juga tidak akan tadinya membuat video di situ. Jadi itu video kalau misalkan suatu waktu mau live streaming begitu ya dengan yang khusus. Ternyata orang-orang tuh ya ada juga yang daftar di situ. Itu sekarang ada 4 orang atau 5 orang ya. Jadi yang jadi santri online itu kemarin sempat menyentuh 82 orang begitu. Nah ini saya pindahkan saja yang muditulab itu, yang muntaha saya pindahkan ke kelas yang muntahin begitu ya. Yang muntahin itu muntaha. Kemudian di sini Nana Gerhana juga sempat menjadi obrolan. Jadi memang Nana Gerhana ini yang saya lihat permasalahannya itu bukan pada segi apa yang dibicarakan ya, tetapi di hadapan siapa dia berbicara. Jadi output dari mendengarkan Nana Gerhana itu akhirnya apa? Akhirnya itu adalah mengkerdilkan syariat, dan itu bisa dilihat lah, tanyakan kepada orang-orang begitu ya. Nah ini Yusuf Mansur, ya saya harus ngomong lah, udah ngomong tentang Yusuf Mansur ya udah selesai begitu ya. Kemudian nah ini ghibah di bulan Ramadan, nah ternyata betul ya. Ini bukan cuma saya aja yang menggibah orang, ternyata kemarin itu kan ada kasus si Riyad Bajre ya, yang merokok itu kan kemarin ketahuan merokok. Nah ini akhirnya mereka kan saling serang juga begitu, saling serang di antara Wahabi. Ya kalau sama saya bilangnya gibah begitu, dianya sendiri tukang gibah juga. Nanti dia bakal ngeluarin dalil tuh, oh ini kan gibah yang diperbolehkan. Ya makanya dari awal ngaji dulu supaya kamu itu tahu mana gibah yang diperbolehkan, mana yang tidak. Ya kalau misalkan di dalam pandangan mereka ini gibah yang diperbolehkan kan nggak jadi masalah. Cuman itu kan jadi sunnah baru tuh ya. Coba tanyain hadisnya yang mana begitu. Tahu nggak mereka tuh hadis tentang ghibah, atau kalau tidak Quran yang menyatakan ghibah itu ada yang disunnahkan begitu. Terus ini orang bego siapa ini? Si Tarbiyah Daily ya. Gus Miftah terciduk makan di warteg. Nah itu tuh bikin judulnya tuh hoax. Bikin judulnya hoax. Ya, ini bermasalah kemarin. Ini dimarahin sama Syahri Plus dan lain sebagainya. Ini ada masalah juga. Kemudian Zulkarnain M. Sunusi. Saya mengatakan kenapa ini ya? Lebih berat daripada Riyad Bajre. Kenapa ya? Berikut dari Wijaya, Ikhwan 26. Bolehkah kita mengambil ilmu dari Ustadz Salaf yang masih merokok? Karena sebagian ikhwan jadi ikut menggampangkan masalah rokok karena Ustadz ini. Dengan alasan tidak ada keharaman yang jelas tentang rokok. Jadi jangan menggampangkan mengharam-haramkan. Mohon sekali jawabannya Ustadz, karena ikhwan di sini yang tadinya berhenti merokok jadi merokok kembali. Dan kebetulan Ustadz yang dimaksud itu katanya banyak mengambil ilmu dari Ustadz Zulkarnain. Hafizallahu ta'ala. Yang pertama dari sudut rokok itu sendiri, ya memang ada, kalau misalnya ada sebagian orang yang berpendapat seperti itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun pendapat yang dipegang oleh mayoritas ulama di masa sekarang, bahwa rokok itu adalah hal yang diharamkan. Rokok sendiri itu tahu bahwa rokok itu membahayakan. Yang jual rokok saja sudah iklannya itu ada tertulis rokok akan membunuh. Oh iya. Allah Subhanahu wa taala firman, ini dia berdalil. Dia berdalil dengan sesuatu yang tidak ada wajhu dalalahnya itu, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah begitu ya. Terus salah juga wala tulqu bi aidikum ila tahlukah itu bacanya wala tulqu bi anfusikum ila tahlukah. Ya dan lain sebagainya. Ya itu kalau salafi udah mafhum lah ya, mereka mah kayak gitu. Nah ini ada Durusul Balaghah, silahkan yang mau ikut bisa masuk kelas. Nggak mahal kok, 10.000 itu. Saya itu sempat dimarahin juga ya, kamu itu kok katanya ilmu dimurah-murahin seperti itu. Saya bilang ini pertama kalinya memang untuk menjaga algoritma sebetulnya. Niat awalnya itu seperti itu. Untuk jadi kan orang yang memang serius masa tidak mau berkorban begitu, 10.000, 9.900 begitu untuk masuk ke situ. Dan memang kalau mau diuangkan bukan begitu caranya, sebetulnya ada cara yang lebih efektif dan menguntungkan. Coba sampai saat ini enggak lah, udah alhamdulillah sudah cukup begitu. Nah ini jadi di situ dimasukin di Durusul Balaghah itu ya, ada di
Iya, ada di Mubtadi itu. Durusul Balaghah ada di Mubtadi. Silahkan dicek untuk yang belajar balaghah, biasanya sulit memaham. Jadi sebelum Jauhar Maknun, saya rasa ini lebih pas begitu Durusul Balaghah itu diaji dulu supaya memiliki pengumpulan istilah yang lebih banyak dulu. Kemudian saya ini membahas apa lagi nih? Kalian jangan sampai ketinggalan Shopee Live aku, akun Al-Bishir, tanggal 25 Maret. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Puasa begitu. Nanti ada cabangannya bagaimana kalau menghirup menghirup asap knalpot begitu. Ini tuh ada cabangannya nanti. Cuman ya saya tuh menjelaskan bagaimana banyak sekali perkara yang membatalkan puasa yang mana itu tidak dibahas oleh Muhammadiyah sama Wahabi begitu ya. Karena kan memang Syafi'iyah itu setelah saya lihat begitu ya, mazhab itu dia ajeg di dalam pola pikir. Jadi mereka itu pasti ajeg dari ta'rif, pasti ajeg, kemudian nanti kepada turunan-turunan hukumnya yang mana hukum itu nanti pasti akan kembali kepada ta'rifnya, itu pun akan begitu. Jadi orang-orang Muhammadiyah itu suka menertawakan ya kalau kita mengatakan misalkan renang kemudian kentut di dalam air itu membatalkan puasa. Itu mereka suka menertawakan. Karena mereka itu tidak paham begitu. Bahwa yang namanya yang membatalkan wudhu itu diantaranya apa? Diantaranya itu masuknya perkara kepada jauf begitu, dan dubur itu salah satu jauf. Jadi apabila kentut itu pasti ada yang masuk. Nah disitulah membatalkannya. Nah ini nggak bakalan bisa mereka itu karena mereka tidak memiliki usul. Wahabi tidak memiliki usul, Muhammadiyah pun tidak memiliki usul. Nah ini Nazom Dardir itu kelas khusus juga. Ini nih Zulkarnain M Sunusi itu ya katanya takut hantu itu bisa bikin musyrik. Jangan nonton horor kamu itu ya, yang Wahabi bisa jadi musyrik itu. Risalah Qusairiyah saya teruskan. Kemudian ya ini mengenai si Firanda ini ya. Firanda itu apa dia? Memfitnah ya bahwa yang namanya liberalisme itu atau liberal, gaya pikir liberal yang pernah diambil oleh Gus Ulil Absor Abdallah itu merupakan turunan dari pola pikir Asy'ariyah Maturidiyah begitu. Itu bego sekali. Siapa? Konyol begitu ya, Firanda itu. Konyol sekali orangnya. Nah, ini menjawab Guru Gembul. Nah, ini sebetulnya bukan channel Guru Gembul ya, ternyata Gembul Short itu. Saya pikir tadinya channel Guru Gembul, ternyata bukan. Kemudian saya membicarakan Dr. Tirta, ya ini satu hal yang lewat Facebook, kemudian saya mau bikin ya saya bikin. Nah ini ya Gus Ulil ternyata tidak bertaubat. Jadi karena Gus Ulil itu beliau tidak merasa bahwa yang namanya pola pikir itu adalah sebuah kesalahan yang harus ditobati. Jadi dia mengatakan bahwa itu bukan taubat tetapi adalah perkembangan pola pikir. Padahal sebetulnya ya kesalahan yang paling mendasar itu dari mana? Dari pola pikir. Jadi kalau pola pikirnya sudah salah, itu adalah dosa yang terbesar salah satunya. Pola pikir itu. Jadi sebetulnya harusnya bertaubat. Jadi kalau kamu itu seperti saya misalkan begitu ya pernah dalam i'tiqad yang salah atau dalam pengertian tidak tepat ya. Kalaupun tidak salah, bodoh berarti jahlun, itu harus bertaubat dari i'tiqad yang jahlun itu, yang bodoh itu. Nah, kemudian Ba'alwi ini Ba'alwi, siapa ini? Imad ya. Nah, Imad itu kan banyak sekali menggugurkan waliullah itu, sama karomahnya nggak percaya, kemudian liur lah pokoknya masih Imad mah ya. Nanti kita bahas lagi beberapa sesi ke depan ya. Kemudian Mujiman nih ya, Mujiman itu yang membahas witir ini kalau nggak salah. Wow, dia tuh membahas witir seenaknya aja, nggak ada istidlal, nggak tahu dalil begitu, nggak pernah baca kitabnya para ulama bagaimana para ulama membahas witir. Membahas witir seenaknya. Mengatakan 2+1 itu salah begitu, salah kaprah padahal itu adalah qaulnya jumhur Syafi'iyah. Kemudian ini Richard Lee ya yang masuk Islam alhamdulillah, dan ini tidak sekontroversial Bobon Santoso. Dan saya juga menyinggung circle-nya Deddy Corbuzier.
Itu di situ kan ada siapa, ada Habib Ja'far, itu agak bermasalah. Yang kata sebagian orang itu Syiah, saya itu baru tahu dari komentar-komentar ya, sekolahnya di mana, kemudian sangkaan Habib Ja'far ini akidahnya kemana begitu, saya baru tahu dari komentar itu. Nah, memang bermasalah circle-nya Deddy Corbuzier. Ya mudah-mudahan lah ada perbaikan ya. Semakin tua itu biasanya semakin bijak, bisa melihat kebenaran itu semakin jelas. Jadi salah satu di antara keunggulan akal itu tatkala dia menua, dia itu kalau dipakai terus dia tidak tumpul, tapi dia semakin tajam. Wahabi dan Mukimat berapat dulu. Wah, ini musdah mulia nih ya, musdah tidak mulia saya katakan. Ini cewek ya, ngomong nih seenaknya. Ini dia ngomongin apa sih? Islam kan setahu saya bahwa Tuhan itu cuma satu, dan untuk masuk ke surga kita harus percaya kepada Allah. Oh iya. Apakah itu berarti semua orang yang mau masuk surga harus menganut agama Islam dulu, Bu, atau gimana? Jangankan orang yang menganut agama Islam, orang yang tidak menganut agama Islam pun cuma 3 syaratnya kalau dalam Islam pun iya, dalam ayat Al-Quran. Cuma 3 ya, beriman kepada hari akhir, beriman kepada Allah, berbuat baik. Ini Masya Allah, kok ada ya orang berpikir seperti ini? Katanya profesor begitu. Bingung, macam-macam aja. Kemudian saya mengatakan Umar bin Khattab akan memilih jadi Wahabi daripada NU. Nah ini clickbait ya. Sebetulnya terbalik itu. Jadi Umar bin Khattab itu orangnya cerdas. Beliau itu sering sekali berijtihad, yang mana di zaman Rasulullah dahulu itu hukumnya belum ada, dan Al-Qur'an turun sesuai dengan ijtihadnya Sidna Umar begitu. Dalam pengertian hukumnya ya, bukan berarti ijtihadnya Sidna Umar ini menjadi patokan hukum, bukan, tetapi memang sama begitu. Ini salah satu dalil bolehnya berijtihad. Kumaila. Tapi dalam hal ini saya katakan dulu setuju ya, hargai yang tidak berpuasa. Ya ini kan bermasalah begitu. Ini saya salah satu konten yang saya kira abu-abu, dan saya ada sedikit underestimate begitu kepada efeknya, karena memang ternyata kacau juga begitu ya. Ini Habib Ali sampai bikin status yang bikin saya itu merasa tersindir begitu. Ya sudahlah, kalau mau tahu tinggal tonton aja videonya begitu ya. Kemudian saya mengatakan Imaduddin itu gangguan jiwa ya karena demikian adanya. Ini terus ke atas ya. Nah ini kemarin yang sempat mensweeping begitu, sweeping tempat makan ya. Kemudian ini nih Pak Bahlil saja disertasinya disuruh mengulang kan ya. Nimad ini siapa yang ngetes? Itu palsu. Kalau ada yang ngetes, kalau mau begitu ya, Imad itu ya ada yang ngetes. Yang ngetesnya itu harus dari kalangan profesional sehingga bisa diakui sebagai karya ilmiah. Nah, ini tiba-tiba bikin karya clipping, sebut aja karya ilmiah begitu. Nah ini Anies Baswedan, saya sampai sekarang masih tetap mengatakan bahwa masjid itu bukan tempat untuk berpolitik. Jadi ada orang-orang yang mengatakan, oh kan di zaman Rasulullah juga masjid dipakai untuk berpolitik. Beda, di zaman Rasulullah SAW itu bukan untuk kampanye, jadi untuk pemerintahan yang sah ya. Kalau untuk pemerintahan yang sah kita masih bisa mengkiaskan ke situ. Kalau kamu ini mengatakan, Anies Baswedan itu mengatakan demikian dan demikian di masjid, kemudian kamu itu setuju karena zaman Rasulullah pun demikian, itu kias ma'al farik namanya. Anies Baswedan ini dalam rangka kampanye, dalam pengertian meningkatkan elektabilitas. Rasulullah itu bukan untuk kemaslahatan orang mukmin begitu. Berbeda. Ya, pada akhirnya politik seperti itu, kamu mau setuju mau enggak ya terserah. Kemudian apa ini? Oh iya, ada PWILS ya. PWILS yang membikin hoax bahwa Deddy Mulyadi akan melarang khutbah Ba'alwi. Itu hoax tuh. Nah, ini sholatnya Jokowi ya, silakan dilihat. Saya juga banyak membahas Deddy Mulyadi. Jadi for your information ya, untuk ke depan kalau kalian tidak suka saya ini bahaskan Deddy Mulyadi, silahkan di skip saja, karena saya akan agak banyak membahas beliau begitu. Membahas Deddy Mulyadi itu akan agak banyak karena ya satu suku begitu ya, dan saya khawatir ini akan menjadi isu tentang kesukuan, dan saya juga alhamdulillah jadi banyak belajar tentang Kesundaan. Jadi kalau yang suka ya silahkan dilihat, yang tidak suka silahkan di skip gitu. Yang mudah-mudahan tidak di skip supaya minimalnya menambah pengetahuan saja. Jadi gak usah pakai benci sebetulnya ya. Kalau kita itu belajar berdialektika itu jangan pakai perasaan, coba pakai pikiran. Coba dipisahkan nih antara perasaan dan pikiran begitu. Jadi jangan pakai sentimen emosi gitu.
Kemudian saya menilai bahwa Deddy Mulyadi ini juga sudah keluar dari tata krama Sunda, tapi ternyata tidak begitu ya. Karena tata krama orang Sunda itu tata krama ternyata bukan dari Sunda tetapi dari Jawa. Memang nanti akan kita bahas orang Sunda itu egaliter begitu. Jadi memang Sunda banget Kang Deddy Mulyadi ini. Saya salah itu dalam hal ini. Ya, kemudian Bobon Santoso harus menghilang, Bobon Santoso masuk Islam, alhamdulillah ya. Cuman ini problematik kemarin kita menjadi tahu aslinya kayak gimana. Ini Ustadz Dery Sulaiman ini macam-macam begitu ya. Kemudian di Dol Mashhud diundang ke suatu podcast yang diklaim sebagai kesatria Asari ya dan lain sebagainya lah. Nah itu terus ke atas ya. Nah ini saya juga mengomentari Wakil Bupati Garut. Kemudian ada Habib Rizik. Ini yang paling banyak viewsnya nih 101.000. Nanti kita akan bahas begitu ya mengenai hal ini. Jadi bagaimana Kang Deddy Mulyadi ini dia jadi berkah bagi YouTubers. Nanti kita akan bahas itu insya Allah ya. Kemudian ini ternyata banyak juga yang nonton ya. Tutorial agar tidak setolol di Dol Mashhud. Kirain sedikit yang nonton. 2.500 tuh lumayan. Nanti saya bikin episode kedua lah ya insya Allah. Berarti ada yang butuh juga begitu. Nah kemudian Bobon Santoso ya ke atas terus. Nah ini Deddy Mulyadi sholatnya dibandingkan dengan Jokowi, yang saya lihat Kang Deddy ini lebih bagus sholatnya. Itu bisa diterima oleh madhab begitu secara zahir. Kemudian Gus Baha, wah ini juga banyak kritikan saya. Cuman saya tetap pada pendirian saya begitu. Kalau ini mah ya kalau mau itu tentang kalau mau diralat saja lewat ilmu lagi. Cuman memang ada yang salah saya di sini. Saya di sini tuh mengatakan kalau tarawihnya itu 4 kurang dari 23 ya itu tidak sah, ternyata sah begitu. Itu saya salah dan saya sudah pin up di sini. Jadi yang salah-salah itu suka saya pin up di atas. Jadi silahkan kritik, apabila kritiknya itu kena kepada mahal niza, saya itu tidak akan kekeh begitu ya. Saya akan sematkan di atas biar orang tahu kesalahan saya di mana. Saya mah senang kalau disalahin, asal pakai ilmu jangan pakai emosi begitu. Ya. Ya Kang Deddy Mulyadi itu saya lihat juga bagus di dalam pemerintahannya. Kemudian Gus Baha itu kocak betul di dalam menyebutkan witir 2+1. Kang Deddy mulai ngacak-ngacak di walungan begitu ya. Kemudian ini ada ada Muhyiddin yang menyimpan foto di depan saat sholat. Ini masalah juga, masya Allah, ada aja ya. Kemudian Iman nih ngomong pakai kaidah mantik itu idza wujidal juz'i, idza wujidal juz'u wujidal kullu begitu. Ini ngaco lagi si Iman. Kemudian ini saya katakan bahwa memang Wahabi itu dibawanya sama keturunan Musailamah al-Kadzab ya. Nah, Iman percaya Tuhan pernah tidak ada. Nah, ini adalah konsekuensi dari pola pikirnya. Konsekuensinya akan seperti ini karena dia kan mengatakan idza wujidal juz'u wujidal kullu. Jadi mau tidak mau dia itu harus mengatakan bahwa Tuhan itu pernah tidak ada. Nah, ini bahayanya pemikiran si Imad itu ya. Nah, Jokowi kemarin juga sempat ya kehilangan kesabaran. Saya ini membahas Felix Xiao, banyak sekali yang dislike-nya ini. Ya, ini saya kira ada tim cybernya nih Felix Xiao nih, perkiraan saya begitu. Kemudian Deddy Mulyadi naik, Ridwan Kamil ditenggelamkan. Nah, ini juga memang sudah, apalagi sekarang ya ada masalah pribadi tuh Ridwan Kamil, saya nggak mau cerita lah. Kemudian ini ada polisi bego nih ya, konyol nih polisi ini ngomongin Mbak Alwi seenaknya aja. Begitu. Udah kalau ini himbauan ya kepada para polisi-polisi itu kalau mau berbicara tentang agama itu lepas dulu bajunya, itu nggak relevan begitu, malah bermasalah. Kemudian menerjemahkan asy'ara kepada pemusik ini ekstrim, error, itu error dalam hal ini. Kemudian ini Bobon Santoso ya waktu dijebak ternyata sama siapa itu Ustadz Dery Sulaiman. Kemudian Fatihahnya Habib Bahar itu secara fikih tidak bermasalah begitu ya. Kalau tidak sama dengan sanad kamu ya tidak sama dengan sanad kamu. Fikih itu dia punya patokannya sendiri. Jadi ada lahan itu ada lahan khofi, ada lahan jali. Kalaupun ada lahan di Habib Bahar ini nggak jali begitu. Kemudian Khalid Basalamah ini ya ini Wahabi ini kalau sama kafirin aja ngomongnya lembut. Orang muslim dimusyrik-musyrikin begitu. Ini ada nih TNI bego sama polisi konyol begitu ya. Gak tahu diri siapa mereka itu. Ngomong apa? Kita itu mau ngomong di publik itu pesantren lama dulu, belajar jurumiyah dulu. Saya khatam jurumiyah itu sampai 17 kali. Ya, jurumiyah doang itu karena enggak bisa praktek. Alhamdulillah sekarang itu ya diberikan kemudahan begitu.
Ini belajar dulu lah. Ya, nah ini Kang Deddy Mulyadi kalau udah ngomong agama mesti ngawur. Ya, bicara simbol agama pasti ngawur itu, Kang Deddy Mulyadi itu. Nanti kita akan bahas lagi insyaallah. Nah, terus kemarin sempat merosot ini ya nggak usah terlalu dipikirin lah yang kayak gini mah ya. Cuman ya saya mau ngomong ya, saya ngomong, kalau nggak suka ya nggak apa-apa, mohon dimaafkan begitu ya. Kemudian Zaidul Akbar nih push up, nggak punya usul fikih. Kemudian Kang Deddy Mulyadi, wah ini saya senang membahas seperti ini. Jadi ternyata saya menjadi berkembang, jadi tahu, oh ternyata Sunda tuh seperti ini begitu ya. Nah ini yang dikatakan murtad itu kalau siapa Hotman Paris sama Deddy Sumargo, ya itu lihat sendirilah. Ya kemudian saya bilang Imad itu sakit jiwa dan saya mengeluarkan dalilnya. Ini podcast bermasalah, Felix Xiao itu bermasalah. Jadi kalau mau dakwah ya jangan mengorbankan nilai-nilai yang mendasarnya begitu kalau mau dakwah. Jangan seperti Felix Xiao ini. Ya, tapi Felix Xiao itu saya rasa ya dekat sekali dengan kebenaran itu dalam pengertian dengan Ahlussunnah wal Jamaah, tinggal dekat sekali. Ya cuman kalau yang salahnya harus diluruskan, apalagi kalau fatal begitu. Nah kemudian Mahesa itu ya menantang Kang Deddy Mulyadi. Kemudian saya bilang wah ini tidak beradab ya, kurang ajar ya. Kurang ajar kok. Ulama-ulama madhab yang besar-besar dia kritiki apa dia. Saya tuh heran ya. Saya kalau ngeritiki orang-orang itu sewotnya luar biasa. Itu loh ngeritikin jumhur. Jadi kamu itu punya standar gak sih di dalam menilai itu? Bingung saya ya. Nah ini Sujiwo Tejo ngawur juga. Apa ini? Ya itulah ya. Orang aneh-aneh dikumpul nih. Ada Mama Gufron, ada Fuad Pleret. Ya terus ke atas lah ya. Ini kan baru kemarin itu baru seminggu. Nah Habib Ja'far nih bermasalah. Kemudian polisi, aduh ini polisi lagi bulan Ramadan ini kok banyak police brutality-nya begitu. Ini mohon menjadi perhatian, kemarin ada sampai ambulans nggak bisa lewat begitu ya. Kemudian yang punya karomah ternyata bukan hanya dari kita, Wahabi juga punya. Nah ini saya juga kemarin membahas ada fenomena artis lah ya. Kalau mereka itu kalau udah hijrah asapang nyakna gitu, asapang aingna. Nah ini Suparman ngawur ya. Nah kemudian Deddy Corbuzier, nah ini ya jangan ditiru lah ya. Kalau misalkan Anda itu mualaf kemudian punya anak masih dalam keadaan kafir, sebisa mungkin tarik mereka. Jadi takut-takutin lah, minimal secara zahir mereka itu Islam dulu begitu. Jangan sampai kayak begini. Saya bebaskan anak saya, nggak ada bebaskan itu seperti itu, nggak ada. Ya minimalnya kurangin, saya nggak kasih jajan, kamu dicoret dari ahli waris kalau masih mau kafir gitu. Biar minimalnya dia mikir. Ya, kemudian ya itulah kenapa banyak ustadz sesat ya, karena ada masalah. Kemudian maling rame-rame atau ada ini Willy Salim kemarin ya, Palembang ini dibikin acara tandingan sama Richard Lee, sama saja begitu ya. Makanya harus tahu bab fikih. Nah ini Kang Deddy Mulyadi yang menyuruh untuk meninggalkan manasik anak TK. Kemudian head comment saya baca. Nah ini cara zakat begitu. Silahkan dilihat cara membayar zakat itu di NU online itu lengkap ya. Kemudian saya juga membahas Kiai Said Akil, Siroj, ini ya ada pro ada yang kontra. Kemudian saya juga membahas rasisme ya, atau benih-benih rasisme dari Kang Deddy Mulyadi. Kemudian saya mengatakan bahwa Khalid Basalamah itu tidak sah untuk jadi imam, bahkan untuk sholat sendirinya pun dia tidak sah. Saya membacakan komentarnya dari dari Muhibinnya Uwa. Saya juga menyalahkan Gus Ahmad Kafabi. Jadi karena memang perkataan zohirnya bermasalah, saya membahas perkataan zohir. Jadi banyak komentar di bawah itu. Oh itu kan mungkin maksudnya. Memangnya Gus Ahmad tidak tahu. Ya itu mah urusan Gus Ahmad. Kalau misalkan apa maksudnya bukan urusan saya. Kita mah melihat dari apa yang zohir. Ya itu nanti kalau misalkan terbiasa kamu baca Hasyiah Dasuki itu banyak sekali Imam Dasuki mengcounter atau mengkritisi perkataannya Imam Sanusi itu banyak sekali ya. Karena melihat dari segi zohir begitu. Kita melihat zohir saja ya, mau siapapun kalau misalkan ini dari perkataan zohirnya salah, itu bisa mengakibatkan kepada kesalahpahaman, ya harus dikritisi begitu. Nah ini saya juga mengatakan kemarin mudah-mudahan Kang Deddy bisa menghentikan pemotongan zakat secara otomatis gitu ya di instansi. Kemudian Firanda itu menipu umat karena dia memang bodoh. Nah ini ada siapa saya salah ini bukan Mbak Alwi ternyata ya, alhamdulillah Baswedan ini. Kemudian Deddy Sumargo itu dikatakan
lebih baik daripada orang yang mengaku Islam tapi tidak Islam. Kemudian kemarin ada warga Muhammadiyah yang marah-marah di masjid. Deddy Mulyadi menyebut dia bukan Islam. Ini siapa, Ustaz Adi Hidayat juga sama. Oh itu kan, ini kan saya membahas tentang Uwah itu mengatakan akan saya gandeng Bapak ke surga begitu ya. Nah ini kan tidak layak lah diomongkan seperti itu. Itu kalau misalkan dilihat dari zahir perkataannya kepedean, wah itu begitu. Itu kan ada pada video yang lain. Ya kan video yang lain, bukan video yang ini. Begitu. Saya kan komentarnya video yang ini, bukan video yang lain. Kalau itu misalkan dijadikan korinah ya bisa. Cuman kalau misalkan dalam keadaan itu qoflah, orang qoflah juga harus diingatkan. Kemudian apa? Fuad Pleret itu yang kemarin. Oh iya, yang ini yang baru-baru nih. Apa guru tua ya. Sayyid Idrus radhiyallahu taala anhu. Kemudian nah ini HRS ya, mudah-mudahan lah tidak terjadi apa-apa nanti setelah lebaran. Karena saya lihat ini ya guyonan saja ya, si siapanya si KBN Nusantaranya juga. Oh, yang dibawanya aki-aki. Ini kalau mau Habib Rizik itu sudah jangan sampai gitu ya. Habib Rizik itu kuat, banyak muhibinnya itu. Nah itulah ya, mudah-mudahan ada manfaatnya. Itu adalah playback Ramadan tahun ini. Mudah-mudahan kita dipertemukan keluar dari Ramadan dalam keadaan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan berkah Ramadan, dan mudah-mudahan ada manfaatnya. Wallahu taala alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.